Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi kalau Senin pagi. Selamat malam kalau pertemuannya mahasiswaku yang malam hari. Gimana kabarnya? Sehat. Jaga sehat, tetap sehat. Dan berusaha untuk sehat. Bertemu kembali dengan Pak Joko Sarwono dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, ini pertemuan yang terakhir ini. Pertemuan yang ke-14. Terus nanti kita mengikuti ujian akhir sekolah. Ujian akhir semester. Sekali lagi, UAS. Ujian akhir semester. Pada kesempatan yang baik ini, materi kita kalimat efektif dalam karya ilmiah. Saudara-saudaraku, menulis karya ilmiah seperti artikel, makalah, skripsi dan lain-lain harus menguasai, harus paham tentang kalimat efektif atau kalimat baku. Nah, masih ingat? Halo. Kalimat efektif ini sudah kita bahas dalam pertemuan yang kedua dan yang ketiga. Dicari dulu. Tetapi pertemuan ini lebih menjurus ke karya ilmiah atau langsung pada objeknya. Begitu. Kalimat dikatakan efektif, masih ingat? Apabila kalimat tersebut merupakan atau menyampaikan sebuah pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud pembicaraan atau penulis. Nah, saya berbicara dengan Anda. Saya komunikasi dengan Anda. Singkat, padat, efektif. Masih ingat ini? Suatu kalimat dikatakan efektif harus memenuhi syarat sebagai berikut. Coba. Ayo. 1, masih ingat? Strukturnya harus benar. Strukturnya harus urut. Kalimat yang efektif tentu saja kalimat yang baku. Susunan katanya harus urut, singkat, padat, dan mudah dipahami kalimatnya lengkap tersebut. Tidak berbelit-belit, tidak terlalu panjang dan lain-lain. Sekali lagi kalimatnya harus lengkap. Kalimat efektif harus urut dan lengkap. Contoh, membacakan P predikat, novel O di kelas K. Lah, tulisannya dilihat ini, membaca novel di kelas. Kalimat tersebut tidak mempunyai subjek. Jadi kalimat tersebut, kalimat membaca novel di kelas ini tidak efektif. Karena kalimat tersebut tidak mempunyai subjek. Coba. Seharusnya subjeknya ada kata ayah, adik, ibu, guru, dan lain-lain. Ayah S membaca P, novel O di kelas. Nah, di kelas ini juga keliru. Di kelas harus dipisah karena di preposisi atau kata depan. Nah, di kelas, di kantor, ke Jakarta, ke depan. Nah, di dan ke masuk kata benda dipisah. Nanti saya ulangi. Ini nomor 2 ini coba. Menggunakan ejaan yang benar.
atau pedoman ejaan yang disempurnakan. Ini sebagai contoh. A menggunakan bentuk di dan ke yang benar seperti di atas tadi. Loh, di kelas kok digandeng salah? Monggo kita perhatikan. Menggunakan bentuk di dan ke yang benar. Nah, 1. Mereka dianugerahi, loh, mereka dianugerahi hadiah di kampus karena prestasinya. Dianugerahi, digabung karena di sebagai awalan, sebagai kata kerja. Artinya dimasuk kata kerja harus digabung, dipukul, dicubit, dilempari, dianugerahi, digabung. Hadiah di kampus. Lah, kampus kan kata benda. Ya, di kampus berarti preposisi atau kata depan. Alur maju, alur maju ke depan menerima hadiah kedua. Alur maju, alur malu, ini keliru nulisannya. Alur malu ke depan, alur maju ke depan menerima hadiah kedua. Hadiah kedua digabung. Amir gue ya, salah ngetiknya ya. Amir maju ke depan menerima hadiah kedua. Diralat ya sekali lagi. Amir maju ke depan. Ke-nya dipisah karena kata depan atau prosesi menerima hadiah kedua. Kedua, ketua, kelak, kehendak digabung. Dalam uraian di atas, di atas itu masih banyak ya. Masih banyak menulis di dan ke yang kurang tepat ya. Di kelas dipisah. Dijelaskan digabung tentang transmigrasi. B. Menggunakan huruf besar dan kecil yang tepat. Menggunakan huruf besar dan kecil yang tepat. Seperti menulis gelar, nama kota, geografis dan lain-lain. Saya beri contoh walaupun nanti di buku Anda, buku pegangan kita itu, yang sudah Anda miliki itu, nanti dibaca bab tentang ejaan lengkap, kap, sudah ejaannya. Menulis gelar, digabung. Atau gelar kehormatan, contoh, Raden Wijaya. R-nya huruf besar. Pangeran Diponegoro, besar. Kanjeng Irawan, besar. Nama kota jelas. Geografis, ini banyak yang keliru. Contohnya Selat Bali. S besar, Bali besar. Geografis tapi jeruk Bali. Balinya kecil. Balinya kecil loh ya. Selat Madura. Es besar, Madura besar, tapi sate Madura kecil. Soto Gading kecil, tapi kelurahan Gading besar Gadingnya. Geografis itu ya, kota dan geografis. Huruf besar, kecil yang tepat. Ya sudah ya. Terus berikutnya menulis kalimat yang kohesi dan koherensi dalam paragraf. Menulis kalimat yang kohesi dan koherensi dalam paragraf. Apa bedanya kohesi dan koherensi? Kalau kohesi hubungan dalam kalimat, walaupun nanti ada keterangan saya jelaskan dulu biar tidak lupa. Menulis paragraf, Anda masih ingat paragraf kan gabungan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain yang mempunyai satu kalimat utama. Syarat paragraf yang baik, kalimat yang satu dengan kalimat yang lain harus berhubungan, istilah lain kohesi. Kalau paragraf
paragraf yang satu, paragraf yang lain, paragraf yang ketiga harus koherensi. Yes. Contoh menggunakan antar kalimat, ini tadi harus berhubungan erat dan kohesi. Kalau paragraf tadi apa? Koherensi. Terus berikutnya 4, menggunakan pilihan kata yang tepat, istilahnya itu diksi. Bahasa Inggrisnya diction. Diksi atau pilihan kata yang tepat harus tepat sesuai dengan disiplin ilmunya. Loh, disiplin ilmunya. Kalau disiplinnya ekonomi, diksinya yang berhubungan dengan ekonomi. Bahasa Inggris, kimia. Nah, harus itu disiplin, harus tepat sesuai dengan disiplin ilmunya. Istilah-istilah baru, kata terjemahan harus benar penulisannya. Contoh, jadwal, ini kan dari bahasa Arab. Jadwal, bukan jadwal. Nah ini yang betul. Frekuensi, sistem. Frekuensi lah, frekuensi keliru. Sistem pakai iya, frekuensi keliru dan lain-lain. Contoh berikutnya, melatinkan bahasa Arab. Nanti saya kirim ini ya, melatinkan bahasa Arab. Jadi kan bahasa Arab banyak dilatinkan, ternyata banyak yang keliru. Kita harus hati-hati menulis terjemahan bahasa Arab. Nanti saya kirimkan lewat grup IA saja. Contoh, husnul. Halo, coba kalau husnul artinya dihinakan loh ya coba. Makanya husnul khotimah. Yang betul pakai husnul khotimah, dimuliakan. Amin, A1 min, aman. Terus amin, ane 2, in 1, minta perlindungan. Terus amin, ya Allah kabulkanlah doa kami. Gitu toh. As. Jadi kalau Anda WA itu as. Kan banyak itu ya. Orang bodoh atau kalau dia ya coba as. Assalam, as. Pantat artinya. Astagfirullahaladzim ya. Askum kan banyak askum. Maaf tidak bisa datang. Lagi-lagi askum. Kita temu tempat T dengan huruf 4. Waduh. Askum, celakalah kamu dan lain-lain. Harusnya lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minimal assalamualaikum BRWB. Seperti itu. 5. Oleh sebab itu, tadi nanti akan kami kirim lewat grup WA secara lengkap melatinkan dari bahasa Arab, bahasa asing yang betul. Nah, yang sering kita ucapkan kan yang dari bahasa Arab di tetangga kita dan lain-lain ya. 5. Oleh sebab itu menulis karya ilmiah harus efektif dan baku. Maka nanti kita menulis pegangan kita IYD, pegangan kita buku petunjuk, menulis artikel, buku petunjuk, menulis skripsi yang dikeluarkan, yang ditulis oleh dosen-dosen dari SETIS yang kita cintai ini. Lebih-lebih pilihan kata atau ejaan harus benar. Berikutnya bahasan kalimat mudah dipahami, menggunakan kalimat bermakna denotasi. Masih ingat makna denotasi? Makna sebenarnya. Jadi karya ilmiah harus bermakna sebenarnya, harus denotasi dan tidak bermakna konotasi atau makna kiasan seperti dalam syair, dalam puisi atau kesenian-kesenian. Ini dulu materi tentang menulis kalimat efektif dalam makalah, menulis dalam skripsi dan lain-lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang kurang paham, bisa kurang jelas, bisa nanti
diskusi lewat grup WA kita. Kalau lewat GC, Google Room itu kadang-kadang tidak ada kontak dan lain-lain. Oke, lewat WA saja, monggo. Insya Allah nanti akan saya jawab dengan baik seperti teman-teman muda. Kurang lebih mohon maaf. Mari sekali lagi kita tetap sehat, jaga sehat dan berusaha untuk sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.